Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, saya Esti Alivia dari kelas reguler sore Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Bisnis Universitas Sudaya Gunung Jati. Oke guys, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama mengenai memperbaiki kompetensi. Dengan tujuan yang pertama, agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai memperbaiki kompetensi. Dan yang kedua, yaitu untuk memenuhi tugas manajemen inovatif. Sasarannya yaitu untuk mahasiswa sendiri atau pelajar dan semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye! Memperbaiki kompetensi. Jenis dan kategori kompetensi. Ada beberapa konsep dan sejarah kompetensi. Menurut Margaret Dale, tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Menurut Michael Armstrong, tahun 1994, kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Lalu, menurut Layla Spencer dan Signe Spencer, tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Menurut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Menurut McClelland, tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Menurut Training Agency, pada tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Kemudian, menurut National Council for Vocational Qualification dalam Margaret Dale, tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Komponen kompetensi. Yang pertama, motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Lalu yang kedua, yaitu self-concept. Sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Kemudian ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Kemudian traits, yaitu karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada knowledge, pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama yaitu kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Selanjutnya yaitu keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Kemudian pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya yaitu karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Kemudian ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Kemudian ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Lalu yang terakhir yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang
akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Contohnya yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki. Contohnya yaitu orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, dan pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Dan yang terakhir yaitu sulit diperbaiki. Contohnya inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Mungkin sekian pembahasan kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, comment, and like. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.